Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Lulu Miati dapat kembali menjumpai Anda dalam Galeri Publik hari ini Selasa 22 Januari 2012. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan bahwa tanggap darurat banjir akan berlangsung hingga tanggal 27 Januari. Dan saat ini juga masih banyak pengungsi di beberapa posko pengungsian yang masih membutuhkan banyak bantuan juga dari masyarakat sekitar. Dan di sore hari ini kita juga bersama dengan narasumber kami yaitu dari Arta Geraha Peduli Bapak Heru. Apa kabar Pak Heru? Baik. Pak Heru ini tampaknya sudah keliling-keliling ya untuk posko pengungsian banjir ya. Di daerah mana saja Pak Heru bisa diceritakan? Ya, kita hampir di seluruh Jakarta, tapi pertamanya adalah yang melalui bantaran-bantaran kali itu adalah sekitar Jakarta Timur, tentunya sampai dengan Jakarta Utara, sampai dengan Penjaringan terakhir dan Pluit juga seperti itu. Bantuannya apa saja yang diberikan? Kita ada dua bantuan. Pertama kali kita tentu memberikan bantuan logistik. Itu terdiri dari dua, makanan siap saji dan tentunya untuk bantuan dapur umum. Tapi kita juga berikan bantuan dengan kerjasama dengan relawan untuk evakuasi dan distribusi makanan pada saat mereka tidak bisa lagi terdistribusi di sana. Oke, mungkin bisa diceritakan juga pengalaman di lapangannya bagaimana Pak Heru? Jadi begini, mungkin karena ini banjir ini dialami di kota Jakarta yang sangat padat penduduk perumahannya, jalan-jalannya juga sempit, saya rasa kita perlu inovatif. Jadi waktu itu kita kerjasama dengan tim relawan daripada kayak-kayak, mereka menggunakan kayak untuk masuk ke perumahan-perumahan, dan itu ternyata efektif. Karena kalau kita pakai perahu karet yang besar, itu tidak bisa capai, karena mungkin ada yang diganggang gitu ya. Pak Heru terjun langsung ikut evakuasi warga? Ya, satu contoh pada saat jam 12 malam dari Bidara Cina itu, mereka minta dievakuasi sekitar ada dua keluarga itu kita evakuasi, kita masuk ke sana jam 11 malam dan sampai jam 2 malam kita bantu, dan kita menggunakan kayak dan perahu-perahu karet. Dan bahkan, mohon maaf, ban dalam mobil pun sangat berguna sekali untuk mengevakuasi. Dijadiin apa itu Pak Heru? Ya, ban dalam mobil itu dijadikan pelampung untuk mereka, kita tarik keluar ke situ. Jadi memang sangat sempit sekali tempatnya. Itu terutama di daerah mana Pak? Ya mungkin di daerah perumahan-perumahan di bantaran Kali Ciliwung semua itu kan sangat padat sekali ya, seperti di Bidara Cina, Rawapulo, dan yang lain-lain sebagainya. Iya, oke. Dan hari ini sudah ke mana saja dari Arta Geraha Peduli? Hari ini mungkin air masih tergenang itu sekitar Pluit dan Penjaringan. Jadi posko kita di sana, kita maksimalkan di sana untuk membantu mereka, walaupun di sana juga cukup banyak relawan. Jadi posko yang saat ini masih ada di daerah Pluit ya? Ada dua posko yang masih berdiri sekarang. Di mana posko saja? Di Otista, di Gelanggang Olahraga Remaja, dan satu lagi posko di Pluit, Muara Karang dekat PLTN. Oke. Dan di posko sendiri untuk bantuannya, logistiknya sudah cukup atau masih membutuhkan apa saja? Sebenarnya kalau saya lihat di lapangan itu bantuan sangat cukup ya dari berbagai macam pihak yang membantu ya. Tinggal pendistribusiannya itu supaya tepat guna dan tepat sasaran. Saya rasa yang paling penting itu. Apa saja misalnya yang dibutuhkan? Kalau sekarang saya rasa karena sudah banjir udah nggak ada kan, dapur umum bisa berdiri. Saya rasa bahan-bahan baku yang bisa dimasak itu mungkin lebih bermanfaat juga. Dan terutama juga pasca banjir ini kan mereka perlu masuk ke dalam rumahnya lagi, kira-kira apa yang diperlukan pembersihan terhadap rumah-rumahnya itu yang sudah kena lumpur semua. Yang terlibat dalam dapur umum siapa saja? Mungkin bisa diceritakan. Relawan. Ya, jadi BNPB dalam hal ini koordinator dari tangga bencana kan BNPB. BNPB bekerjasama dengan TNI dan juga relawan-relawan. Saya lihat banyak sekali ada relawan-relawan dari kepemudaan, mahasiswa, dari pecinta alam, dan tentunya dari Arta Geraha Peduli. Dan saya juga lihat ada Suci juga ada di situ. Oke, baik. Ini Arta Geraha Peduli memang sangat peduli ya untuk masalah sosial, terutama dalam kasus banjir ini ya. Ini sudah bergerak sejak kapan nih? Dari minggu lalu atau baru-baru ini? Jadi begini ceritanya, kalau soal bencana alam, alhamdulillah kita waktu zaman tsunami dulu juga kita sudah mulai bergerak terus ya. Kalau kemarin itu kenapa kita bisa siaga? Karena kita kerjasama dengan BNPB dan kita alert. Ya, kita alert dari tahun menjelang akhir tahun. BMKG sudah mencetuskan bahwa akan terjadi anomali musim yang sangat ekstrim pada bulan Januari, sehingga kita siap. Jadi kita masuk di posko itu tanggal 15. Jadi langsung ya, pada saat 15 kan lagi pada saat hujan deras-derasnya dan mulai pada saat 15 malam kita masuk dan 17 malam terjadi banjir yang besar-besaran dan kita sudah ada di sana semua, kita siap. Oke, baik, ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, untuk masalah rolling atau shift-shiftannya, nah gimana, kan relawan juga sangat banyak, tapi kan kita bicara mengenai posko ini 24 jam terus-menerus, korban pengungsian juga masih terus berdatangan. Nah, ini bagaimana proses kerjanya? Jadi begini, selain dibantu dengan relawan yang berdatangan membantu kita kerjasama, tentunya kalau kita tahu sendiri bahwa
Arta Gerah Peduli, keluarga besar Arta Gerah Peduli juga membantu dalam hal ini sebagai relawan. Dan pada saat banjir, mereka mungkin lebih memikirkan bagaimana mereka sampai ke posko penolongan banjir daripada mereka memikirkan rumahnya mereka masing-masing. Nah, mungkin karena itu salah satunya karena itu kami berada di tempat pada saat seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada juga korban banjir yang ikut turut serta di posko pengungsian, mungkin ikut membantu memasak atau bagaimana? Banyak sekali kita relawan dan kita perbantukan dalam dapur umum ya. Kita juga di Otista juga kita membantu dapur umum. Bahkan kemarin kalau nggak salah relawan kita juga Pak Presiden sempat mencicipi masakan daripada relawan kita yang masak di dapur yang umum. Di Otista? Ya, yang di Otista. Oke. Kita perbantukan di mana-mana, segala lini lah kita perbantukan ya. Kita harus handy kan seperti itu. Iya. Baik, jadi kalau di posko pengungsian ini, di poskonya Arta Gerah Peduli selain ada dapur umum, ada juga untuk kesehatannya? Ya, kita ada kesehatan, tapi kita lebih arah kesehatan pertama kali waktu itu adalah untuk reaksi cepat ya. Karena protap kita pada saat kita diminta rescue, kita akan mengirimkan, kita lihat medannya, kita kirimkan perahu karet dan mungkin kayak ya, timnya sudah ada dan didukung oleh tim logistik dan didukung oleh tim kesehatan. Ya, baik, ini di layar kaca Anda pemirsa, ini ada ketika kejadian ya, ini di daerah mana Pak? Ini di Otista, waktu kita diminta bantuan untuk daerah Jati Asih, di sana masih ada orang yang terkurung ya di sana ya. Kita harus evakuasi dan kita memberikan bantuan. Ini Jati Asih ini. Ya, ini ketinggiannya kalau di pinggir bisa sampai 1,5 meter, di dalam situ tuh bisa sampai ada yang sampai 2,5 meter, hampir mendekati atap rumah. Nah, ini kita bantu mereka yang kita evakuasi mereka ini, yang nggak mau turun juga kita rayu-rayu lah mereka supaya turun, supaya bisa kita evakuasi. Masih ada ya warga yang tidak mau. Masih, jadi saya juga tetap stay di rumahnya. Betul, ya mereka mungkin lebih memperhatikan faktor sesuatu lah, saya nggak ngerti kenapa. Tapi agak susah juga ya untuk membujuk mereka. Sangat susah. Ada satu keluarga yang kita bujuk waktu itu di daerah Bidara Cina. Mereka bilang kita nggak mau turun. Saya bilang nanti yuk kekurangan bahan pangan. Kita udah siap bahan pangan di sini katanya. Jadi mereka justru lebih siap lagi ya dengan bencana banjir ini ya. Ya begitulah kenyataan. Baik. Nah ini kan pengalamannya Pak Heru juga sering juga mungkin tidak hanya bencana banjir ini, mungkin dari tsunami juga sudah bergerak ya. Nah ada pengalaman yang tidak terlupakan dalam menolong korban-korban bencana. Yang membuat saya tidak terlupakan itu adalah peran daripada kawan-kawan masing-masing begitu terjadi bencana itu, kita menjadi bersatu ya untuk menyelesaikan masalah ini semua tanpa membeda-bedakan lagi dari unsur mana, tanpa membedakan lagi daripada elitis, daripada kelompok apa, tapi kita bahu-membahu seperti kita jadi bersaudara di lapangan seperti itu. Dan oleh karenanya pengalaman dari yang sudah-sudah, kita sangat mudah untuk bekerja sama dengan para relawan dan kita punya komunikasi yang cukup kuat ya. Relawan ini memang freelance mereka atau memang adalah karyawan dari Arta Gerah Group atau bagaimana? Kalau karyawan dari Arta Gerah otomatis adalah mereka anggota Arta Gerah Peduli. Tapi kita juga punya relawan-relawan daerah-daerah binaan kita, kawan-kawan baik itu mahasiswa, kepemudaan, organisasi yang lain yang punya keahlian masing-masing tentunya kita manfaatkan bersama. Artinya beragam sekali ya untuk profesi relawannya ini. Sangat beragam sekali. Ya seperti ada tim kayak, ada tim perahu karet, ada juga tim medik seperti itu kerja sama dengan FKUI ya untuk tim medik lapangan, dan mungkin kita menggerakkan kapal-kapal kita sendiri ya untuk daerah-daerah tertentu yang sangat arusnya deras ya karena kita punya divisi perkapalan juga ya. Jadi lengkap semua sekali lengkap, ya ini karyawan kita semua terpanggil untuk menjadi Arta Gerah Peduli dan kita harus melakukan karena ini bencana ya, tanggap ya. Baik. Kita masih akan melanjutkan dialognya dan Anda juga dapat berpartisipasi di line telepon 02151555111. Mungkin juga untuk Anda yang ingin menceritakan bagaimana kondisi lingkungan di sekitar Anda, masih ada yang belum surut airnya. Karena kan tadi pagi juga sudah hujan lagi, mungkin airnya naik, semoga tidak ya pemirsa. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 02151555111 saat lagi.